Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, elektrizen yang berbahagia. Dan terkhususnya yang lagi pada nonton nih, dan tentunya para Sri Kandi dimanapun berada. Malam hari ini Sales Talk Showman hadir kembali di tengah-tengah elektrizen semua. Dan senang sekali saya, Ai Tresna, pada malam hari ini berkesempatan untuk memandu acara Sales Talk Showman. Nah, tentunya saya tidak sendiri ya, ada teman saya juga, host, yaitu Sri Kandi Hebat juga nih. Ada Mbak Triska. Halo Mbak Triska, Halo, selamat malam. selamat malam Mbak. Halo Mbak Triska, Halo, Mbak lagi di mana nih tempatnya? lagi di kos Mbak. Sudah di kos. Tapi vibes-nya kayak kemah ya, Iya, biar menyatu dengan alam ya. betul. Oke, gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah Mbak sehat-sehat. Kalau Mbak Ais sendiri, gimana nih Sehat, kegiatan hari ini? Alhamdulillah. Nah, malam hari ini tema Sales Talk Showman kita ini adalah strongnya perempuan di PLN nih Mbak. Jadi tentunya narasumber yang akan hadir pada malam hari ini adalah Sri Kandi hebat jebolan Solo Tenggo nih Mbak. Ya, pastinya sih Mbak. Pasti karena narasumber kita hari ini adalah orang-orang serikandi-serikandinya kalian terbaik lah. Nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol nih sama narasumber kita. Sestrong apa sih perempuan di PLN? Karena kan PLN ini kalau dilihat itu adalah instansi yang banyaknya bekerja di lapangan juga ya. Iya. Hmm. Dan juga tentunya banyak perempuan-perempuan yang bekerja di PLN. Jadi kita mau tanya-tanya nih nanti sama narasumber kita, sestrong apa sih perempuan di PLN itu. Nah, untuk itu kita akan sambut narasumber kita yang sudah hadir pada malam hari ini. Narasumber kita yang pertama ada Bu Anita Laluyan. Beliau merupakan manajer pemasaran dan pelayanan pelanggan PLN UP3 Manado. Halo, selamat malam Bu Anita. Selamat malam Mbak Ai, Mbak Rizka. Malam Bu. Gimana kabarnya nih Bu? Puji Tuhan, baik-baik Mbak sampai saat ini. Ibu online di kantor atau di rumah nih Bu? Kebetulan di kantor mendekati akhir bulan September. Oke, kita nanti akan tanya-tanya langsung nih Bu. Jam segini masih di kantor, luar biasa nih, loyalitas perempuan PLN. Nah, yang narasumber kedua ada siapa nih, Mbak? Ada Bu Natalia Revianto. Beliau adalah manajer KSU P3 Palu. Halo Bu Nata, gimana kabarnya Halo, Bu? luar biasa, tetap semangat. Online di mana nih Bu? Masih di kantor atau sudah di rumah nih Bu? Khusus momen hari ini saya stay di kantor dulu. Oh, Iya. Kelihatan dari kursinya ya, Bu? Kursi di Iya. kantor. Gitu. Nah, oke nih, Ibu. Mungkin pertama kita mau tanya-tanya dulu ke Bu Anita nih sebagai manajer pemasaran dan pelayanan pelanggan PLN UP3 Manado. Kegiatan sehari-harinya ini seperti apa, Bu? Baik, jadi mungkin kegiatan saya sehari-hari sebagai pegawai PLN tentunya Senin sampai Jumat ke kantor PLN. Terus diselingi kalau misalnya weekend pasti olahraga. Pulang kantor pun kalau sempat saya masih olahraga. Kebetulan kan saya belum berkeluarga seperti Ibu Natalia. Jadi memang untuk waktu senggangnya masih lumayan banyak lah dibandingkan dengan Ibu Natalia yang lebih strong dari saya. Ketika pulang kantor harus ngurus anak juga. Oke, tapi kalau dari tadi sih bahasanya Ibu tetap ada waktu untuk olahraga ya, benar-benar memperhatikan work-life balance nih kayaknya. Ya, Oke, kalau Bu Natalia sendiri nih Bu, kegiatan sehari-harinya sebagai manajer keuangan dan umum di PLN UP3 Palu seperti apa? Iya, elektrisan, kalian harus semuanya, Mbak Triska, Mbak Ai, dan Mbak Anita. Kita panggil kakak aja kali ya, biar lebih akrab. Boleh, boleh Bu. boleh Bu. Iya, Kak Ai.
Kalau dari keseharian saya seperti biasa juga sama dengan Kak Anita ya, saya juga setiap Senin sampai Jumat pastinya ke kantor, ke jam kerja. Kalaupun ada lembur sedikit, biasanya itu adalah integritas dan netralitas kami sebagai pegawai PLN. Dan tentunya di kantor kami tugas dan tanggung jawabnya itu di bagian keuangan dan umum, itu mengelola keuangan tentunya, dan pastinya juga untuk bagian umum ini banyak hal yang sangat menarik di bagian umum yang bisa kita lakukan, karena di umum itu kami itu mensupport pekerjaan operasional teman-teman kami di lapangan. Misalnya untuk pengadaan fasilitas sarana dan juga kendaraan, misalnya teman-teman mau tusbung, atau tadi misalnya untuk pemasaran, teman-teman kita Kak Anita kan suka pemasaran keliling tuh. Nah, pastinya kami dari bagian umum harus mensupport teman-teman kami, memastikan mereka bekerja dengan baik, seperti itu. Dan juga pastinya juga ada juga kegiatan-kegiatan stakeholder, tanggung jawab perusahaan, untuk CSA, TJSL, itu juga kami laksanakan. Seperti itu, Kak Ai dan Kak Triska. Iya, luar biasa nih Mbak Triska, kegiatan sehari-harinya dari Bu Anita dan Bu Natalia sangat padat juga ya. Iya, sangat padat, Mbak. Nah, tentunya kami juga mau mengingatkan kepada Elektrizen, apabila Elektrizen menemui petugas kami yang sedang berjalan ke lapangan, tentunya kami ingin menyampaikan bahwa seluruh petugas PLN ini telah dilengkapi dengan protokol kesehatan ya, pencegahan COVID yang ketat. Termasuk petugas kami telah dilengkapi juga dengan vaksin COVID dosis 1, dosis 2, hingga dosis booster. Kami memonitoring seluruh pegawai untuk melaksanakan tahapan-tahapan vaksin. Petugas PLN juga sudah dilengkapi dengan sistem manajemen keselamatan, alat pelindung diri. Jadi untuk Elektrizen yang disambangi oleh petugas-petugas PLN tidak perlu khawatir karena petugas kami sudah terjamin keselamatannya. Nah, Mbak, gimana nih kita mau masuk ke segmen pertama untuk tanya-tanya terkait strongnya perempuan di PLN nih, Mbak. Nah, untuk pertanyaan pertama, langsung saja kita tanyakan ke Bu Natalia dulu ya. Oh iya, boleh. Nah, Bu, seperti yang kita ketahui nih ya, kan perempuan pada zaman sekarang ini udah nggak kayak dulu ya, Bu ya. Kalau dulu kan dianggapnya untuk perempuan itu lebih ke prioritasnya adalah mengurusi urusan rumah, mengurusi urusan dapur. Tapi sudah berkembang nih perempuan-perempuan hebat yang muncul dan mampu mencetak sejarah. Nah, sehingga memicu gerakan yang kalau kita dengar akhir-akhir ini, yaitu adalah woman empowerment atau kegigihan perempuan dalam mewujudkan aspirasi, mimpi, cita-cita. Nah, menurut Bu Anita, sebagai narasumber pada malam hari ini, gimana nih cara memandangnya peran perempuan di zaman sekarang ini, Bu? Oke, baik. Menurut saya ya kalau saat ini woman empowerment ini penting banget sebetulnya. Kita saat ini terlahir di dunia pekerjaan yang sudah banyak istilahnya apa ya variasinya seperti itu. Nah, sudah seharusnya kita sebagai perempuan itu memiliki kepercayaan diri, terus kebebasan untuk membuat pilihan sendiri. Dengan kemampuan kita yang ada, kita bisa melakukan apa nih? Apa yang kita bisa berdayakan dari diri kita untuk yang mana bisa berguna untuk lingkungan pekerjaan kita. Seperti itu. Ya, benar. Jadi memang harus mengembangkan apa yang menjadi pilihan kita ya sebenarnya. Ya. Daripada kita mengubur keahlian kita, mending kita gunakan untuk kemajuan Indonesia juga. Salah satunya seperti Ibu nih, menjadi Serikandi PLN. Nah, untuk pertanyaan yang kedua nih, silakan Mbak Triska. Nah, Bu, kalau menurut Ibu sebagai narasumber di Serikandi PLN ini, masih sering ditemukan nggak sih, Bu, stereotip gender khususnya tuh buat kita kaum perempuan di PLN lah? Kalau saya sih sebetulnya stereotip itu masih ya, nggak mungkin nggak, karena kita terlahir beda pastinya, perempuan beda sama lelaki. Karena wanita itu cenderung diidentikan sama feminim. Nah di PLN ini kan identiknya dengan maskulin ya, PLN. Nah pasti kalau stereotip itu saya rasa wajar masih kita temukan di lingkungan kerja kita saat ini.
Mungkin pertanyaan selanjutnya, Mbak Ai. Ya betul sih Bu, betul. Tapi mungkin kalau saya memandang juga kan kita sebagai perempuan mungkin ada juga ya beberapa bidang yang kalau nggak ada perempuannya itu justru nggak bisa gitu. Iya sih. Jadi harus ada perempuannya supaya dapat berkolaborasi dan ada sentuhan bedanya gitu di perempuannya. Nah, itulah kenapa woman empowerment itu kan penting. Mungkin Bu Anita ada pandangan juga kenapa sih gerakan woman empowerment ini dipandang penting khususnya di PLN? Oke, baik. Jadi pemberdayaan perempuan ini dipandang penting karena PLN juga memandang ketika perempuan ini hidup aman, terpenuhi, dan produktif, mereka itu bisa mencapai potensi yang penuh yang mereka miliki. Perempuan itu dapat berkontribusi secara positif di tempat kerja, sekaligus dapat istilahnya membesarkan anak yang bahagia dan sehat, kayak Ibu Natalia nih sekarang nih. Terus hal ini sebetulnya dapat membantu terdorongnya ekonomi yang berkelanjutan serta memberikan manfaat bagi masyarakat luas pada umumnya, seperti itu. Kayak bener banget nih Bu, karena kalau tadi kan menyinggung keluarga juga, ya perempuan itu adalah tempat belajar pertama anak gitu ya. Jadi memang harusnya kita produktif, memiliki potensi penuh tidak hanya kita salurkan di keluarga, tapi tentunya juga di pekerjaan. Mungkin pertanyaan selanjutnya nih Mbak. Nah Bu, kalau menurut Ibu sendiri nih, kan kita perempuan itu punya keahlian. Nah, menurutnya Ibu itu kenapa sih perempuan itu harus berkarir seperti laki-laki gitu Bu? Kan kalau kita punya keahlian memang bisa kita salurkan, tapi selain masalah keahlian menurut Ibu apa nih harusnya itu kenapa kok harus berkarir gitu? Oke. Kalau mau jadi jawab yang lucu-lucuan sih ya, perempuan itu berkarir untuk apa sih? Beli skincare pastinya. Ya kan? Wajib ya Bu. Wajib. Jadi Kak. perempuan itu harus berkarir buat apa? Buat beli skincare. Itu yang pertama. Kalau mau jujur jawab lucu-lucuan sih ya. Tapi kalau misalnya kalau kita memandang lagi nih dari tempat kita bekerja, kenapa kita harus berkarir? Yang pertama, tentunya kita itu bisa menjadi contoh kepada orang lain. Dengan kita berkarir, kita sebetulnya bisa lebih produktif. Kita bisa melakukan banyak hal di luar di samping mengurus rumah tangga. Dan tentunya saya nggak bilang mengurus rumah tangga ini bukan berkarir. Ada juga ibu-ibu yang berkarir sebagai ibu rumah tangga. Mereka apa ya istilahnya ya, di rumah pun mereka bisa tetap berkarir ya. Nah, kenapa kita harus berkarir? Biar itu tadi sih kalau dari saya ya bisa menjadi contoh untuk generasi kedepannya. Dan kita ini ya yang kayak Mbak Ai bilang tadi, kenapa kita harus berkarir, karena mungkin ada di bagian-bagian tertentu yang membutuhkan perempuan. Biasanya sih perempuan itu lebih detail biasanya. Nah, ada bagian-bagian mungkin yang membutuhkan kedetailannya kita ya, biasanya. Kalau dari saya itu sih. Iya, betul banget, Bu. Jadi sebenarnya banyak ya potensi perempuan itu yang harus dikembangkan, karena sayang juga kalau tidak dikembangkan potensi-potensi kita, dan tentunya itu sangat penting sehingga juga tidak ada batasan sebetulnya perempuan ini tidak boleh berkarir. Selama memiliki potensi ya boleh-boleh saja. Seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya, ini untuk Bu Natalia nih, Bu. Perempuan ini kan tadi dalam gerakan woman empowerment ini mereka mengejar cita-cita, mengejar impiannya, pilihan hidupnya. Nah, tetapi kadang kalau kita lihat ada juga ya beberapa perempuan yang diharuskan menyerah karena harus memilih fokus kepada keluarga. Nah, kalau Bu Natalia sendiri nih yang sudah berkeluarga, gimana memandang fenomena tersebut? Iya, memang Kak Ai dan Kak Triska dan Kak Anita awalnya memang agak
susah ya kalau namanya beda, pasti laki-laki dengan perempuan itu pasti beda, feminin dan apa tadi yang satu lagi tuh Mbak Dita. Jadi bedanya kita juga memang satu Mars, satu dari Venus katanya ya. Jadi memang agak susah ketika seorang wanita menganggap dirinya itu berbeda atau different dari seorang laki-laki. Harusnya kalau yang dari saya sendiri, saya yakini bahwa kita semua itu baik laki-laki, baik perempuan, suku apapun atau budaya apapun, semuanya itu memiliki keunikan masing-masing. Nah, kita seorang wanita itu pasti juga memiliki keunikan yang tidak dimiliki oleh seorang laki-laki. Seperti yang disampaikan tadi sama Kak Anita tuh, benar sekali, saya setuju bahwa seorang wanita itu ternyata lebih detail. Nah, kalau misalnya dengan kita dari kecil kita kan pasti bersekolah ya, pengennya kuliah, setelah kuliah kita pengen kerja, itu adalah impian kita tersendiri untuk kedepannya kita mau jadi apa. Nah, ketika kita menghentikan apa yang kita impikan dari kecil itu hanya karena setelah kita berkeluarga mungkin kita mungkin maunya itu untuk ibadah misalnya, kita berkeluarga untuk ibadah, ya betul sekali. Tetapi juga kita tidak memikirkan hanya orang lain, tapi kita harus memikirkan diri kita sendiri dulu, gitu. Nah, caranya seperti apa? Kita harus tahu bahwa kita adalah unik, kita memiliki kemampuan, kita punya skill, kompetensi untuk membagi waktu kita, membagi kita harus mengenali diri kita dulu. Apa sih keunikan saya, gitu? Apa sih alasan saya berkeluarga? Nah, itu dia dulu, kita harus tahu poinnya itu. Kenapa saya berkeluarga? Kenapa saya bekerja? Jadi jangan dipisahkan. Jadi itu merupakan satu bagian yang harus menjadi satu bagian yang utuh. Jadi ketika kita memikirkan, oh ya, saya mau bekerja untuk keluarga. Gitu. Saya berkeluarga, tapi saya perlu uang untuk apa tadi Kak Anita? Itu namanya kalau ada skincare, itu hal-hal yang memang bukan tabu lagi ya, skincare sangat diperlukan, tapi juga hal-hal lainnya. Nah, kalau kita hanya memikirkan atau fokus ke diri kita sendiri juga, tanpa kita memikirkan juga keinginan orang tua, pasti ada tuh, pengennya tuh, ayo berkeluarga, kapan nikah? Ya kan? Kapan nikah? Kapan? Setelah menikah lagi, pasti ada fokusnya lagi. Pertanyaan berikutnya adalah, kapan punya anak? Kapan beli rumah? Dan sebagainya, itu pasti nggak pernah putus. Nah, jadi dari kami itu, kita harus tahu, sebenarnya tujuan kita itu apa sih? Tujuan kita bekerja itu apa? Kita harus tahu, dan tujuan kita berkeluarga apa? Jadi jangan sampai mengorbankan cita-cita kita dari kecil, dan kita mentok pada hal itu. Jadi kita harus tetap berjuang, tetap harus kita tingkatkan skill-skill kita, apa sih yang menjadi kekurangan dari kita. Misalnya saya nih, contohnya saya kurang percaya diri. Oh, berarti saya harus ikut seminar-seminar ataupun juga diklat-diklat tentang bagaimana menumbuhkan kepercayaan diri saya. Gitu. Nah, jadi saya harus tetap mengejar impian saya. Gitu. Mungkin Kak Anita ada tambahan gitu ya. Mungkin saat ini belum berkeluarga, tetapi dari sisi apa ya namanya, itu tadi keunikan kita, dan kita temukan apa yang menjadi cita-cita kita temukan apa yang jadi impian kita, dan kita fokus ke situ, kita kaji. Kenapa tidak kita bersamaan, ya enggak Kak Anita, bersamaan melakukan itu. Jadi kita kejar cita-cita kita, dan kita juga tetap mengutamakan juga keluarga, karena tanpa dukungan keluarga, sekali lagi itu hal yang sangat penting ketika kita berkeluarga. Kakak-kakak itu elektrician dan PLN, saya yakin dan percaya kakak-kakak yang ada di luar sana semuanya elektrician, PLN, pasti yang sudah berkeluarga memang sangat beda ketika kita masih lajang. Tujuannya, fokusnya sangat beda, tetapi jangan sampai membuat kita hilang fokus, jangan sampai kita membuat kita mengesampingkan kebutuhan kita sendiri. Jadi harus berjalan secara berdampingan. Itu saja sebenarnya. Jadi jangan sampai kita mengorbankan sesuatu yang besar dari diri kita hanya karena sesuatu lain hal yang sebenarnya saat sekarang ini wanita sangat memerlukan hal itu. Dalam keluarga pun juga itu adalah berkarir menurut saya. Berkarir, karena dalam keluarga itu mengontrol semuanya loh, dari dapur sampai ke ujung sudut-sudut rumah, sampai kebutuhan anak-anak dan suami atau istri di rumah,
itu pasti ada dalam seorang ibu rumah tangga. Nah, itu caranya dia mengatur. Jadi karir itu seperti yang Anita bilang, di dalam rumah tangga pun mereka itu adalah berkarir. Bagaimana mereka, apa target mereka? Fokus mereka ke anak-anak atau ke keluarga, atau keluarga besar, atau apa gitu. Jadi benar-benar harus ada fokus kepada tujuan kita awalnya, seperti itu. Dan sama-sama memiliki support system. Dalam keluarga pun seperti itu. Support system kita, mertua kita, mama kita, saudara-saudara kita, baik di sisi suami maupun di sisi istri juga semua memiliki support system yang luar biasa, sehingga tidak menjadi alasan sebenarnya untuk mengorbankan impian kita. Kayak gitu. Mungkin terlalu panjang ya. Seperti itu ya, Kak Ai. Nggak apa-apa, Bu. Sangat lengkap sekali penjelasannya. Tapi benar banget setuju. Ya. Karena perempuan yang sudah berkeluarga itu belum tentu nggak bisa berkarir ya, Bu. Jadi memang Ya. bisa beriringan. Antara karir dan keluarga itu bisa kita atur dan tetap kita fokus pada dua-duanya. Inilah yang Dan menjadi jangan lupa, Kak apa Ai, tuh, Bu? sekarang malah saya rasa itu pegawai pun yang sekarang bekerja di perusahaan, itu banyak juga yang membuka bisnis loh dari rumah. Begitu juga mungkin yang dari rumah, belum tentu mereka diam-diam nyuci baju, padahal tuh sambil cuci baju, nyalain mesin cucinya, mereka udah ada peluang-peluang bisnis yang ada di online. Oh iya. Pasti. Jadi semua itu sekarang semua terbuka peluang itu. Semangat para wanita di luar sana. Iya, luar biasa, Bu. Benar-benar, Bu. Peluang itu selalu ada di mana-mana ya. Gimana cara kita menyikapinya aja. Potensi yang kita punya ya dikembangkan saja. Karena tadi kita bisa fokus pada keluarga, bisa fokus pada karir, bisa juga dua-duanya. Karena wanita berkarir juga itu banyak yang support dari keluarganya. Tentunya tidak mungkin bisa berkarir tanpa support dari keluarga gitu ya, Bu. Betul sekali, Kak Ai. Keren. Luar biasa. Itu hal yang paling penting, dukungan. Betul. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, Mbak Triska. Nah, kalau tadi kan Bu Nata sudah menjelaskan secara panjang lebar nih, kalau masalah tanggung jawab kita sebagai ibu rumah tangga atau wanita yang sudah berkeluarga dengan mengejar impian kita lewat jalur karir itu bisa. Nah, tapi Bu, kalau dari segi fisik nih Bu ya, kalau memang kita bisa berdampingan di tanggung jawab keluarga dan pekerjaan, tapi kalau dari segi fisik, menurut Ibu, apa sih Bu yang unggul nih dari kita sebagai perempuan dibandingkan dengan laki-laki? Gimana Bu Nata? Secara physically atau oke? Kalau secara physically memang kita adalah wanita yang indah, benar tidak? Kita adalah indah, lembut jadi lembut. Kita punya hal-hal yang memang tidak dimiliki oleh seorang laki-laki, yaitu kelembutan kita, bagaimana kita mengelola emosi kita. Kalau saya itu lebih ke bagaimana pengelolaan emosi sih. Seorang wanita itu kayaknya lebih lebih kuat dalam menghadapi segala situasi. Mohon maaf para lelaki di luar sana tidak tapi seperti itu yang kami rasakan, kakak-kakak di sini juga, Kakak Ai, Kak Triska, dan juga Kak Anita, saya yakin pasti sangat pandai untuk mengontrol emosinya. Meskipun mungkin tiap hari kami mungkin ada didatangin tamu ya secara rutin, tapi saya yakin dengan banyaknya pengalaman mereka dari waktu ke waktu, itu lebih mudah seorang wanita untuk mengontrol emosinya. Itu yang paling pertama. Jadi yang kedua itu seperti yang disampaikan Kak Anita tadi nih, yang kedua sangat detail. Nah, detailnya dalam hal apa? Kembali lagi keuangan. Biasanya lebih detail, harus debit sama dengan kredit, jadi harus sama sinkron nih. Kalau tidak pasti dicari nih, padahal solusi hanya Rp1 atau Rp1, pasti dicari gitu. Nah, kalau laki-laki kan biasanya tuh udah cuma selisih 500, kenapa sih harus muter-muter? Kan biasa tuh kalau secara pengalaman kita ya, pasti kakak-kakak di sini para elektrisian dan PLN itu sering banget seorang wanita itu kalau ke mall nih cari baju, misalnya maunya baju warna merah, pasti satu toko yang pertama itu sebenarnya itu adalah pilihan hatinya yang pertama, tetapi karena mau mencari yang lebih murah atau mencari yang lebih bagus, kadang-kadang kualitasnya, pasti mereka akan muterin seisi mall itu, seluruh mall dari lantai 1 sampai lantai 3, tapi ujung-ujungnya kembali lagi saudara, pasti di tempat yang awal, kebiasaan seperti itu. Atau mereka pasti mencari yang paling efisien. Sama dengan kita kalau juga target-target kami secara pribadi di keuangan ya, tanggung jawab kami itu kan bagaimana kita mengelola keuangan gitu. Nah, kalau sisi dari perempuan itu
Kami di sini apa namanya? Kalau yang saya lihat ya memang lebih detail. Jadi misalnya dalam satu acara nih, oh ini kurang A, kurang B, kurang C, kurang D, kurang E dan F. Nah kalau seorang laki-laki itu biasanya hanya secara lebih apa namanya lebih, tapi tidak juga sih. Ada juga laki-laki yang bisa saja lebih detail dari kita. Tapi ini yang paling biasanya itu memang wanita lebih detail dalam segala hal, dalam melakukan kegiatan-kegiatan. Pasti hal-hal kecil itu sangat dipikirkan oleh mereka. Seperti itu. Misalnya penempatan pot bunganya di mana nih biar lebih kelihatan indah dipandang sama tamu-tamu kita gitu, atau penempatan apa serbet gitu, misalnya penempatan meja, kursi dan sebagainya, itu biasanya lebih teliti oleh wanita. Nah, yang lain lagi itu dia mampu, kalau dari saya secara pribadi dan juga yang saya lihat dari teman-teman dari Kak Anita, Kak Ai, dan Kak Rizka itu pasti bisa melakukan beberapa aktivitas atau kegiatan dalam satu waktu yang sama bersamaan. Dan teman-teman juga atau LSM juga yang di rumah pasti begitu. Kalau misalnya yang kerja di rumah nih, sebagai wanita karir di rumah tangga sendiri nih, pasti bisa mengerjakan sambil sambil setrika, mungkin masih bisa nyuapin anaknya gitu. Terus atau misalnya sambil mencuci misalnya masih bisa juga menanak nasi di apa memasak di restoran dan sebagainya, masih bisa memasak, masih bisa juga sambil bisa menyapu-nyapu dan sebagainya. Itu kan hal yang sebenarnya luar biasa gitu ya. Begitu kan di dalam kegiatan pekerjaan kita sehari-hari di kantor seperti itu. Kadang kita ngangkat telepon sambil mencatat teman-teman. Nah, yang paling menarik nih, biasanya juga teman-teman di PLN ini, Bapak Ibu, PLNers, kakak-kakak, itu Zoom sampai biasa sampai 2, minimal 2. Tapi seorang wanita mungkin bisa. Tapi laki-laki juga sekarang bisa. Nah, itu hal yang sebenarnya menurut saya sulit ya untuk fokus kepada satu Zoom. Tapi ternyata kita semua bisa gitu, minimal 2 gitu. Ada pasti. Bisa kita lakukan secara bersamaan. Sambil nulis, sambil nyatet, sambil juga ngomong sama teman yang lain tentang pekerjaan. Wah, itu saya rasa hal cukup 3 itu saja. Sebenarnya banyak sih yang lainnya. Mungkin Kak Anita bisa tambahkan nih. Keunggulan kita ada seorang wanita daripada laki-laki nih. Iya, berarti emang udah multi talent sejak dini kayaknya ya Bu ya, kalau perempuan ini. Iya. Tadi bisa Multitasker ya. multi talent sejak dini, udah dilatih dari rumah, bisa setrika sambil siapin anak, masak aja kadang mungkin bisa 2 panci, satu masak apa, satu masak apa. Dibawa ke kantor juga masih bisa tuh, Zoom sampai 2, sampai 3, itu luar biasa banget. Nah, karena tadi kan nih penjelasan dari Bu Natalia kan kita itu terbagi ya Bu fokus-fokusnya. Banyak sekali hal-hal yang detail, yang kecil, tapi perempuan itu tetap memikirkan gitu, pantang menyerah menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan itu. Nah, fokus keluarga, fokus anak mungkin, fokus karir. Nah, gimana sih Bu tantangan Ibu untuk memaksimalkan tadi antara keluarga, karir, anak, dan lain-lain, itu ada tantangannya nggak yang Ibu rasakan? Tantangannya kalau yang saya rasakan tuh adalah ketika kita berangkat kerja dan waktu anak-anak masih kecil itu kadang-kadang mereka masih pengen digendong gitu, atau masih pengen. Tapi saya lihat juga kepada laki-laki misalnya, mereka juga biasanya seperti itu juga sih. Ada juga yang mereka pasti ngajak dulu jalan-jalan keliling pakai motor anaknya gitu. Nah, kalau seorang ibu tuh lebih peka dengan pelukan seorang anak juga itu. Jadi ketika kita berangkat kerja, meninggalkan anak-anak itu adalah hal tantangan yang luar biasa bagi seorang ibu yang kami rasakan. Apalagi kalau misalnya tugas dinas sampai 3 hari, 4 hari, dan pernah juga kami rasakan juga beberapa bulan misalnya harus meninggalkan anak karena tugas dinas di luar kota atau karena penempatan gitu. Nah, ini banyak yang dirasakan oleh teman-teman kami, sampai di pedalaman juga banyak. Mereka harus kerja, meninggalkan keluarga, seorang ibu gitu kan, seorang wanita harus meninggalkan pasangannya, LDR gitu guys, Bapak Ibu. Jadi itu adalah suatu tantangan kita, bagaimana kita mengontrol kebutuhan kita sebenarnya untuk lebih dekat dengan keluarga, tetapi kita harus melakukan juga kewajiban kita sebagai seorang pegawai, yaitu melaksanakan pekerjaan kita di kantor ataupun di luar daerah. Itu hal yang menjadi tantangan kita. Tetapi ternyata itu kita bisa jadikan juga potensi buat kita sebagai perempuan, bahwa kita
tahu bahwa kita adalah wanita yang kuat. Seperti judul tema kita yang kita angkat pada hari ini, memang kita ternyata dilatih untuk menjadi lebih strong, lebih kuat ke depannya gitu. Dan kekuatan itu sekali lagi berasal juga dari keluarga kita sendiri. Bagaimana mereka support kita. Itu saja sih Kak Ai. Iya, luar biasa nih Bu. Selain kontrol waktu, juga perempuan itu harus bisa kontrol perasaan ya, karena tadi penempatan yang jauh, harus jauh dari keluarga. Keluarga. Gitu Mbak Triska. Nah, Mbak Bu Nata nih, kan kalau saya tadi dengerin dari Bu Nata, masalah pekerjaan dan keluarga itu kita bekerja untuk keluarga nih. Berarti sepenting apa sih Bu menurut Bu Nata dukungan dari keluarga untuk kemajuan karirnya kita nih? Wah, kalau ditanya tentang dukungan keluarga, itu saya nomor 1. Pertama dari saya berbagi pengalaman nih pada saat waktu itu ada tawaran misalnya untuk keluar dari zona nyaman saya, keluar kota yang tempat keluarga saya tinggal, keluarga besar saya juga tinggal. Itu menjadi hal yang paling utama. Saya harus menanyakan kepada mama saya, mama mertua saya exactly. Jadi yang pertama saya tanyakan malah mertua saya loh. Mah, ini saya ada fit and proper proses nih. Mungkin akan keluar daripada comfort zone saya saat ini, yaitu dekat dengan keluarga di sini. Ternyata disupport dengan jawaban, kenapa tidak dicoba? Kamu punya kompetensi, kamu punya skill itu, kamu punya kesempatan itu, kenapa tidak kamu ambil? Betapa bijaknya seorang orang tua kami melakukan menyampaikan hal itu. Jadi betul-betul support keluarga itu hal yang paling utama buat saya. Dan yang kedua, ke suami, atau kalau misalnya dia sama laki-laki adalah ke istrinya. Itu kalau misalnya memang seorang suami yang memahami memahami istrinya, apakah memang dia suka berkarir ataupun memang harus melaksanakan suatu SK, saya yakin percaya pasti seorang suami ataupun seorang istri pasti akan mendukung suaminya dengan baik gitu. Belum tentu juga mereka, misalnya suami bukan di pegawai sama dengan kita gitu kan, mungkin di perusahaan lain gitu. Bisa saja memang mereka tetap support meskipun tidak mengikut dengan kita. Memang hal yang sangat berat. Saya juga menjalani itu pernah, hal yang sangat berat ketika kita keluar dari comfort zone, dan juga kedua jauh dari keluarga, itu hal yang sangat menyakitkan sedikit sebagai seorang wanita dan seorang ibu juga. Tetapi sekali lagi kita harus bersyukur sebagai seorang wanita kita memiliki kestabilan, lebih stabil, kita punya emosi, dan dengan dukungan keluarga itu menjadikan kita lebih strong lagi menghadapi pekerjaan kita gitu. Biar tidak jauh dari keluarga, meskipun dalam ini juga di saat ini misalnya saya udah dekat dengan keluarga, tapi misalnya kita harus jam kerja kita lewat dari jam kerja yang biasanya atau standar 8 jam lebih dari itu, tapi mereka sangat mendukung dengan menjaga anak-anak kita, atau misalnya dengan memasakkan kita makan atau membawakan kita makanan, hal-hal yang simpel yang membuat kita menjadi semakin senang untuk bekerja, karena kita bekerja juga kembali lagi tujuan kita adalah untuk menghidupi keluarga kita. Jadi seperti itu Kak Ai dan Kak Triska. Iya, oke. Tadi penjelasan Bu Nata luar biasa banget nih Bu. Karena memang pasti banyak pilihan yang sulit ya untuk kita mencapai di titik ini gitu ya, di karir ini. Tapi justru yang menguatkan itu adalah keluarga gitu.
untuk sampai di titik ini tuh yang menguatkan adalah keluarga. Luar biasa banget nih. Nah, pertanyaan selanjutnya ini adalah pertanyaan yang akan kita khususkan untuk segmen-segmen di dalam PLN sendiri nih mengenai gerakan Women Empowerment. Nah, kita akan bertanya ke Bu Anita nih, Bu. Sebaiknya menurut Ibu bagaimana sih PLN sendiri ini menyikapi gerakan-gerakan Women Empowerment di tubuh PLN itu? Sudah ada atau belum nih gerakan-gerakan Women Empowerment sendiri di PLN? Nah, di PLN sendiri sebetulnya di tanggal 21 April ya, di hari Kartini 2021 telah meresmikan gerakan Sri Kandi PLN sebagai momentum peluncuran gerakan Women Empowerment PLN di 2021 dengan tema Stronger Than Before. Nah, hal itu tertuang dalam Perdir nomor 015 yang dimana konser tentang perlindungan, pencegahan, dan penanganan pelecehan seksual di lingkungan PT PLN Persero sendiri. Seperti itu, Mbak Ai. Iya, berarti PLN sendiri memang udah concern banget ya tentang gerakan Women Empowerment ini. Buktinya ini benar-benar udah diresmikan pada tahun 2021 dan udah tercantum juga di Perdir, Mbak Triska. Jadi betul-betul concern banget nih PLN tentang Women Empowerment ini. Bu, ini untuk pertanyaan untuk Bu Nata ini kan kalau menurut dari Bu Anita tadi, penjelasan dari Bu Anita, PLN itu sudah serius masalah women empowerment. Bisa dijabarkan sedikit aja, Bu. Apa sih gerakan yang ada di PLN mengenai women empowerment ini, Bu? Iya. Inilah kebanggaan, salah satu kebanggaan kami sebagai wanita yang bekerja di PLN. Ternyata PLN ini saat ini memang sangat berkomitmen, PLNers, para elektrician sangat memiliki komitmen yang luar biasa untuk mencapai program Sustainable Development Goals, yaitu adanya di sisi kesetaraan gender, kemudian yaitu pemberdayaan dan pemberdayaan perempuan. Nah, di RUT kami juga itu sangat concern dengan beliau ini sudah menandatangani pernyataan CEO tentang dukungan prinsip pemberdayaan perempuan pada tanggal 9 September 2021 ya, tahun kemarin. Nah, sejalan dengan itu juga program peningkatan pemberdayaan perempuan ini dari Kementerian BUMN itu PLN juga berkomitmen pada elektrician. PLN itu komitmennya membangun kesetaraan gender ini melalui keterwakilan perempuan pada posisi strategis yang saat ini misalnya Kak Anita nih jadi manajer bagian itu sudah masuk di dalam posisi-posisi strategis di lingkungan kerja dan juga lingkungan kerja yang bermanfaat bagi peran dan pengembangan bakat perempuan gitu. Jadi komitmen ini diwujudkan dengan adanya surat keputusan direksi nomor 0191-K-Dir-2021 tentang pembentukan tim Satgas Sri Kandi PT PLN Persero. Ini dinamai dengan Sri Kandi. Nah, itu Sri Kandi yang dinamain Sri Kandi ini adalah salah satu karakter androgini dalam epos Hindu Mahabharata. Menarik kan? Jadi semangat, saya senang sekali bisa bekerja di PLN karena komitmennya luar biasa. Ya, luar biasa nih. Memang ini Bu Natalia dan Bu Anita ini adalah salah satu contoh dari penerapan tadi ya Women Empowerment di lingkungan PLN. Iya. Nah, untuk tadi kan disinggung ada pembentukan tim Satgas Sri Kandi ya di PT PLN Persero. Nah, pembentukan ini sendiri Satgas Sri Kandi itu seperti apa sih, Bu? Mungkin ke Bu Anita ya, boleh diceritakan nggak tentang Satgas Sri Kandi ini seperti apa? Oke, jadi tim Satgas Sri Kandi ini yang dibentuk bertujuan untuk membangun kesadaran semua pihak terkait dengan pengembangan karir dan kinerja pegawai berbasis kompetensi, serta meningkatkan kapasitas perempuan dalam kegiatan bisnis PLN, di mana nanti sistem manajemen talenta harus transparan dan adil untuk memberikan kesempatan karir yang setara. Dengan demikian, sebetulnya tidak ada ketimpangan gender ya dalam meniti karir di PLN tentunya.
Iya, betul. Jadi, baik itu laki-laki atau perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan karir yang sama juga ya, Bu, di PLN. Bu Nata, tadi kan sudah disampaikan kalau tema gerakan empowerment di PLN itu adalah stronger than before. Nah, apa sih Bu alasannya kita itu pilih tema tersebut, Bu? Iya, Kak Triska dan Kak Ai. Jadi tema Stronger Than Before ini mengacu pada program dari tema ini yang disebut sebagai program HEART, yaitu H ya He for She program. Jadi di mana di sini laki-laki itu mendukung wanitanya. Kemudian di huruf yang kedua yaitu E, di mana di sini adalah empowering program, di mana adanya di sini coaching and women capacity building ya, gitu. Kemudian juga ada kata huruf A yang berasal dari kepanjangan dari Advanced Community for Women. Di sini adanya Diversity and Inclusion Forum ya. Kemudian juga R-nya yaitu responsibility, di mana di sini adanya leader commitment dan juga action. Dan huruf terakhir yaitu huruf T, yaitu trustworthy. Ini bagaimana building credibility of women ini di workplace maupun di rumah. Seperti itu. Keren nih, Bu. Keren nih. Programnya heart to heart gitu ya. Heart to heart, woman support woman, men support woman. Ini lengkap banget nih konsep dari PLN mengenai woman empowerment ini. Nah, tadi programnya kan udah bagus nih. Sementara kita belum tahu nih, Bu, target PLN dalam program ini tuh sebetulnya apa sih, Bu? Mungkin ke Bu Anita. Oke, jadi seperti yang saya jelaskan pertama, kalau mendengar kata PLN itu pasti yang yang tercermin itu maskulin, cowok gitu. Kalau bang ya cewek gitu ya. Nah, sebetulnya adanya gerakan Sri Kandi PLN ini sebetulnya PLN terbukti mampu mendorong karyawati PLN untuk melakukan kinerja-kinerja yang mungkin pada umumnya dilakukan oleh laki-laki. Dan dengan program ini PLN ingin menunjukkan perempuan bisa loh sebetulnya untuk melakukan hal tersebut. Nah dengan program tersebut ditargetkan nantinya semakin banyak pemimpin perempuan nantinya di tubuh PLN, seperti itu. Oke, luar biasa nih. Jadi perempuan juga diberikan kesempatan untuk menjadi leader, Mbak Triska nih. Iya, berarti kalau menurut penjelasan dari Bu Anita tadi kan kemungkinan bakalan ada banyak pemimpin-pemimpin yang perempuan nih, Bu. Nah, itu berarti targetnya PLN itu pemimpin perempuan itu semakin banyak ya, Bu. Ini untuk Bu Natalia sih, Bu. Berarti pemimpin perempuan ini bakalan lebih banyak lagi kalau sekarang misalnya ada di bagian-bagian tertentu, mungkin nanti semakin banyak diambil di semua bidang atau bagaimana. Iya, Kak Triska, betul sekali. Jadi saat ini tuh dari 13.400 pejabat struktural di PLN yang diisi perempuan ini saat ini baru mencapai sekitar 14% atau sekitar 1.000-an Sri Kandi. Lumayan ya, 1.000-an Sri Kandi. Jadi target perempuan ini dalam talent pool BOD 1 kami ini untuk tahun 2022 setidaknya 19%. Nah, di sini PLN itu sedang menyusun target representasi perempuan di jajaran manajemen atas, manajemen menengah, dan manajemen dasar yang tentunya ingin dicapai di tahun 2023, yaitu sekitar 16%, dan diharapkan meningkat menjadi 18% di tahun 2025. Gitu, Kak Triska. Iya, targetnya tuh sudah jelas juga ya, Bu ya, dari PLN, dan juga untuk tahapan-tahapan jenjang jabatannya juga sudah jelas, sebenarnya sudah luar biasa banget nih PLN. Nah, seperti tadi kan dijelaskan sama Bu Anita nih, kalau kita bayangin PLN itu ya
pekerjaannya maskulin gitu. Mungkin kalau orang awam mikirnya, oh itu ya PLN itu yang naik-naik tiang ya, atau enggak itu ya PLN itu yang jadi teknisi ya, gitu. Nah, cuman dari tadi penjelasan Bu Anita dan Bu Natalia, PLN itu begitu memperdulikan perempuan bisa berkarir di dalamnya. Jadi banyak juga pekerjaan-pekerjaan yang mungkin kita pikir hanya bisa dilakukan oleh laki-laki, tapi ternyata bisa juga dilakukan oleh perempuan. Nah, Electrizen nih, bagi Electrizen yang belum tahu, pada saat ini BUMN sendiri sedang ada peluncuran reorganisasi holding dan subholding. Nah, salah satunya juga di PLN ada untuk peluncuran reorganisasi ini. Nah, mungkin kalau boleh tahu, ada nggak sih resiko dari peluncuran reorganisasi holding dan subholding ini terhadap program tadi yang kita bicarakan nih, Bu Anita? Oke, untuk program holding subholding ini sebetulnya justru sebaliknya ya. Untuk transformasi PLN melalui pembentukan holding ini dan holding memberikan ruang bagi perempuan untuk terus berkembang. Nah, hal ini sebetulnya dibuktikan ada nih posisi-posisi penting yang diisi perempuan di PLN Group. Contohnya ya, ada Ibu Cynthia Rusli sebagai Direktur Keuangan, terus yang baru diangkat Ibu Edi sebagai Direktur Retail dan Niaga, terus Direktur Utama PT Haliora itu perempuan juga ternyata, Ibu Sinung Triwulandari, terus Direktur Utama PLN Engineering, Ibu Cairani Rahmatullah, terus Direktur Keuangan di Indonesia Power itu ada Ibu Endang Astaranti, dan ada nih General Manager. Kebetulan Ibu ini berdarah Manado. Nah, di General Manager Unit Induk Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Ibu Joyce Rani Wantania, dan ada Ibu yang dulunya berkarir di Surut Tenggo juga, Ibu Vince sebagai manajer Unit Induk Wilayah NTT. Nanti mungkin salah satu dari kita sini mudah-mudahan ada sematan direkturnya di depan ya nanti. Amin. Amin. Nah, jadi PLN itu terus memberikan ruang kerja yang kondusif untuk meningkatkan kemampuan perempuan dalam menorehkan prestasi. Sehingga para serikandi di PLN itu bisa menghapus stigma bahwa perempuan tidak capable untuk di perusahaan engineering yang syarat dengan teknologi. Tapi sebetulnya ya, kalau saya melihat ini kan dulu kalau yang pakai kacamata, helm, rompi itu laki kan cowok kan. Tapi sebetulnya ketika perempuan berfoto seperti itu lebih instagramable sebetulnya dari cowok ya, sebetulnya. Itu sih kalau dari kita. Jadi itu sebetulnya yang program-program PLN di subholding ini tidak memberikan resiko kita sebagai perempuan untuk berkarir. Gitu Mbak Ai. Iya, luar biasa banget nih. Ternyata banyak juga direksi-direksi yang mungkin sebelumnya kita tidak tahu, tapi tadi sudah diceritakan oleh Bu Anita bahwa banyak juga direksi-direksi baik di PLN maupun anak perusahaan itu justru perempuan. Jadi melalui reorganisasi holding dan subholding ini bukan menghambat, justru malah membuka ruang perempuan-perempuan ini menjadi para pemimpin gitu. Mbak Triska luar biasa banget. Mungkin Mbak Triska juga nanti salah satu calonnya ya. Aduh, baik kayaknya ini. Calonnya Jiwa mungkin baik. Nah, selanjutnya nih Bu, pertanyaan selanjutnya ke Bu Anita nih. Kan tadi sudah ada PLN sudah ada women empowerment nih. Nah, selama di PLN, selama Ibu sudah berkarir, itu program itu bagaimana sih Bu? Berjalan nggak sih di PLN? Terus pengalamannya bagaimana? Oke, baik. Jadi sesuai pengalaman saya selama beberapa tahun di PLN ini, sebetulnya program Women Empowerment ini kalau dari saya ya, dibuat bukan untuk menciptakan persaingan antara wanita dan pria. Kalau yang saya lihat, program ini tidak dibuat untuk nanti wanita yang lebih ini harus bersaing dengan pria, enggak. Tapi women empowerment yang tercipta di PLN bagaimana wanita ini diberdayakan untuk mengisi
dan sebetulnya apa ya, melengkapi yang mungkin tidak bisa dilakukan oleh para lelaki. Jadi kan tadi ada he for she ya. Jadi sebetulnya pada dasarnya kan wanita diciptakan membutuhkan lelaki. Nah, di PLN ini mungkin melihat itu. Nah, terus karena PLN tadi identik dengan maskulin, jadi mungkin manajemen pun melihat, oh harus ada wanita nih yang mensupport si para lelaki ini biar tercipta situasi dan suasana kerja yang lebih kuat, lebih solid. Nah, jadi itu bukan persaingan. Jadi woman empowerment di PLN itu bukan persaingan, bukan, tapi gimana kita lebih solid, gimana perempuan bisa mengisi apa yang menjadi kekurangan dari lelaki, dan tidak bisa dipungkiri bahwa kita sebagai perempuan masih butuh lelaki. Memang kita bisa mungkin kita bisa berlatih untuk naik tiang, tapi apa fungsinya perempuan yang bisa lebih dimaksimalkan, lebih ditingkatkan potensinya, sehingga bisa mendukung apa-apa yang bapak-bapak dan para lelaki PLN yang dilakukan di luar sana. Kalau menurut saya seperti itu. Iya, luar biasa. Jadi memang saling melengkapi ya Bu antara laki-laki dan perempuan ini, karena ya memang laki-laki juga pasti ada kekurangannya, perempuan ada kekurangannya. Nah, di PLN ini dibukalah ruang untuk saling melengkapi. Ini luar biasa banget nih PLN. PLN tuh peduli banget sama perempuan. Makanya perempuan-perempuan di PLN ini strong gitu. Luar biasa banget nih. Jadi kalau bagi perempuan aja PLN peduli, apalagi ke pelanggan gitu kan ya. Nah, tadi kita udah berbincang-bincang nih sama narasumber kita nih, Elektrizen, tentang gimana sih strongnya perempuan di PLN gitu. Dari tadi sudah banyak ternyata gerakan-gerakan yang dilakukan di PLN ini untuk mendukung para perempuan ini bisa berkarir sama sejajar dengan laki-laki. Nah, mungkin sekarang kita mau ngingetin lagi nih ke Elektrizen nih, Bu. Kalau misalkan PLN tadi sudah peduli banget nih ke perempuan, gimana nih sama pelanggan? Ada nggak sih persembahan spesial nih dari PLN untuk pelanggan saat ini? Mungkin ke Bu Natalia nih, Bu. Kepedulian PLN nih apa nih, Bu nih? Pastinya ada dong, ada sayang ada. Jadi tenang saja ibu-ibu di luar sana, pasti semakin senang ketika melihat promo ini. Namanya adalah promo tambah daya nyalakan kemerdekaan. Nah, dia itu harganya spesial dan pokoknya pasti akan membuat para ibu-ibu di luar sana senang dengan hal ini. Jadi yang tadinya bayar jutaan rupiah, hanya kita bayar Rp170.845 saja. Keren kan PLN kita nih? Sekali Bu. Program-program yang diberikan sama PLN Bu. Ya. Nah, kan tadi harganya dari jutaan rupiah Bu ya. Kita nanti tinggal bayar 170.845. Tapi itu ada bebas pilih daya nggak sih Bu? Terus caranya biar bisa dapat promonya itu bagaimana Bu? Dan untuk Bu Anita nih, karena kan sebagai manajer bagian pemasaran juga Bu ya, di Manado. Oke, baik. Jadi untuk mendapatkan promo tersebut, syaratnya pertama harus install PLN Mobile dulu. Nah, sudah install belum ini para PLNers yang sedang nonton? Nah, jadi harus install dari PLN Mobile dulu, terus kita register dari PLN Mobile, terus untuk tambah dayanya bisa promonya ke daya 5.500 VA, seperti itu. Oh, oke. Berarti sebetulnya sudah sangat mudah ya caranya. Kita diam di rumah aja, yang penting install PLN Mobile, kita sudah bisa melakukan permohonan untuk tambah daya gitu ya. Nah, kalau untuk di rumah sendiri, mungkin kan banyak ya yang full elektronik. Atau juga mungkin yang rumahnya nyatu misalkan sama rumah orang tuanya, kan ada juga nih Bu.
Nah, itu ada kulkas, mungkin ada kompor listrik, ada mesin cuci, banyak full elektronik. Nah, ini ada promo lain nggak, Bu, untuk rumahnya yang full alat elektronik seperti itu, Bu? Mungkin ke Bu Natalia. Ya, pastinya ada dong. Itu udah dipikirin sama PLN. Keren nggak sih PLN ini? Keren ya. Oke, jadi ada, promonya itu ada, yaitu harga spesial promo Nyalakan Kemerdekaan khusus multiguna. Gitu, Kak Ai. Waduh, berarti selain untuk yang pertama tadi itu promonya promo Tahun Daya, ada juga yaitu promo menyalakan kemerdekaan khusus untuk multiguna, Bu ya. Nah, promonya itu bagaimana? Terus selain promo-promo itu apa mungkin ada promo lagi, Bu, untuk wanita ini, Bu? Iya, jadi promonya itu adalah promo harga khusus bagi yang mau mendapatkan layanan multiguna di rumahnya. Mungkin ada yang mau ada acara kondangan atau kegiatan apa saja itu yang membutuhkan daya besar, hanya pada hari-hari tertentu, itu PLN memberikan harga promo. Gitu, Kak. Oke, untuk cara mendapatkan layanannya sendiri gimana nih, Bu? Mungkin ke Bu Anita. Nah, jadi untuk cara mendapatkan layanan itu sendiri, sebetulnya cukup telepon di call center 123 atau ke LN WLP terdekat. Nah, untuk harganya itu, untuk yang multiguna tadi sama, angka cantik di hari kemerdekaan kita 170845. Nah, jadi untuk harganya sama sebetulnya sama tambah daya. Cuman kalau dari kami ya, kembali lagi nih, bagian pemasaran nih. Kalau teman-teman dayanya 3.500 mau naik untuk multiguna ke 5.500, bayarnya sama, mending langsung tambah daya aja. Jangan multiguna. Kalau multiguna cuma dipakai buat berapa hari gitu ya. Kalau misalnya tambah daya, kita bisa pakai untuk kedepannya, selanjutnya. Terus kami ingatkan juga nanti untuk promo ini akan segera berakhir 2 hari ke depan sampai tanggal 30 September. Oh, berarti waktunya tinggal sebentar lagi nih, Bu ya. Iya. Untuk planners yang mau tambah daya untuk rumahnya atau ada acara-acara di waktu 1-2 hari ke depan, mungkin bisa kita gunakan promo-promo yang sudah disediakan sama PLN. Nah, nggak kerasa nih, Bu, kalau waktu kita ngobrol-ngobrol mengenai women empowerment, promo-promo PLN atau program-program PLN mengenai sertifikat PLN tadi itu ternyata memang seru sekali, Bu ya, kalau kita bicara begini. Nah, sebelum acara ini kita tutup, apa ada kata-kata, satu kata, dua kata dari sertifikat terbaiknya Sulu Tenggo ini? Mungkin bisa dimulai dari Bu Nata. Apa nih, Bu, yang mau disampaikan untuk kita sebagai perempuan yang bekerja di PLN dan PLNers yang Baik, Kak Ai dan Kak Rizka, Kak Anita. Kalau dari Nata, buat seluruh wanita di luar sana, khususnya kawan-kawan yang saya terkasih di PLN, para PLNS dan juga Elektrisen, jangan berhenti berkarya hanya karena dirimu seorang wanita. Jadi tetap semangat, tetap strong, kuatkan diri kita, dan tingkatkan kemampuan skill kita sebagai seorang wanita. Yakinlah apapun usaha kita, dengan ridho Tuhan yang Maha Kuasa, dan dengan usaha kita sendiri yang maksimal, memaksimalkan potensi kita, pastilah, dan juga ada support system, baik di keluarga maupun juga di lingkungan kerja kita, yakin saja bahwa kita akan semakin strong dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita, baik di lingkungan kerja maupun di rumah tangga kita masing-masing. Tetap semangat, wanita-wanita. Ya, luar biasa. Ini sebelum lanjut ke Bu Anita, ini saya lihat di Facebook ada yang bertanya nih, Bu. Kita mau jawab aja ya sama-sama ya. Ada pertanyaan nih dari Elektrizen nih di Facebook, karena kebetulan kita juga kan live-nya di Facebook ya. Ini pertanyaan dari Pak Yudhistira Adiguna. Mungkin teman-teman Elektrizen bisa lihat juga tampilannya di layar live kami. Pertanyaannya yaitu, adakah agenda-agenda atau kegiatan PLN yang sifatnya atau basicnya penguatan terhadap peran perempuan di era digital age ini?
Nah, ini siapa nih yang mau jawab? Mungkin dua-duanya, dari Bu Natalia dulu, kemudian nanti ke Bu Anita, silakan Bu. Agenda atau kegiatan PLN? Ya, gimana? Oh, ya, agenda atau kegiatan PLN yang mendukung para wanita ya, supaya Iya, semakin strong ini ya. penguatan terhadap peran perempuan. Mungkin di PLN Solo Tenggo sendiri nih, Bu. Di era digital ini ya. Sekarang sih untuk para wanita-wanita hebat di PLN saat ini kami tergabung dalam juga Persatuan Istri Karyawan Karyawati ini menjadi salah satu program dari PLN menjadi mitra kita di mana Persatuan Istri Karyawan dan Karyawati ini menjadi salah satu wadah media bagi kami para karyawati dan juga istri-istri karyawan itu untuk bersama-sama mendukung setiap program-program kami, program-program yang ada di PLN saat ini. Contohnya biasanya tuh kalau hari-hari Kartini ataupun juga setiap bulan sekali dalam pertemuan itu kami selalu mendukung program-program misalnya dengan menyampaikan juga promo-promo kemerdekaan, membantu secara media sosial. Jadi seluruh PIKK kami di PLN ini ikut nge-share segala program-program kita, baik promo-promo yang kayak tadi promo kemerdekaan dan apapun program-program kami semua dilibatkan gitu. Karena dengan era digital saat ini dengan hanya mengklik itu kita secara bijak semua apapun informasi yang kita lakukan di PLN ini semua orang bisa tahu, semua masyarakat bisa terjangkau dengan begitu mudahnya gitu. Dan yang juga yang kedua yang paling ini signifikan itu adalah dengan adanya PIKK kami juga menjadi program PLN untuk juga bersama-sama bisa mendukung kegiatan PLN kegiatan PLN dari sisi digitalisasi saat ini ya. Iya, oke. Berarti memang sebetulnya banyak juga ya kegiatan-kegiatan di PLN ini diinisiasi juga oleh ibu-ibu PKK ya Bu ya. Jadi memang ibu-ibu PKK ini diberdayakan untuk mendukung program-program PLN, tentunya melalui akses-akses yang mudah, karena kita tahu sendiri era digital pada zaman ini ya sudah sangat mudah untuk melaksanakan acara, sosialisasi seperti itu. Nah, oke, makasih Bu Nata. Mungkin mudah-mudahan terjawab ya tadi pertanyaan yang ditanyakan oleh Pak Yudhistira. Kemudian selanjutnya kita akan mendengarkan penyampaian penutup dari Bu Anita Laluyan. Silakan Bu. Oke, baik. Tema malam ini kan kita strong. Sebetulnya pada dasarnya perempuan itu dilahirkan lebih kuat daripada lelaki. Contohnya kalau misalnya nih perempuan patah hati pasti bertahannya lebih lama daripada lelaki. Pasti itu. Cowok kalau di depannya kuat sebetulnya, tapi kalau yang kayak gitu mereka kurang strong sebetulnya ya. Nah, cuman itu lagi kembali lagi ke yang saya sampaikan tadi. Di sini woman empowerment yang ada di PLN itu bukan wadah di mana kita harus bersaing, tapi di mana perempuan dan laki-laki dipersatukan untuk saling melengkapi biar PLN ini semakin kuat. Kalau dari saya seperti itu, cuman kita pun sebagai perempuan yang dilahirkan sebagai perempuan tentunya sadar bahwa untuk kita mencapai karir itu kita nggak bisa nih jalan sendiri, nggak bisa nih cuman antara kita perempuan terus kita bisa berkarir, pasti kita butuh dorongan laki-laki atau teman kerja kita sebagai laki, tentunya karena kita ada di PLN ya. Masih banyak hal-hal yang sebetulnya kita butuh. Nah, di sini saya sama Ibu Nat mungkin diisi di manajemen UP3 Manado dan UP3 Palu
Ya gunanya buat itu sebetulnya, untuk saling melengkapi. Kadang-kadang ada kalau sesama bapak-bapak nih, antara bapak-bapak kan saling sungkan ya Bu Nat ya, antara MB laki paling saling sungkan, kita sungkan nih untuk ngomong, sebetulnya seperti itu kan. Komunikasi sebetulnya adalah hal yang penting di suatu organisasi. Nah makanya saya sama Ibu Nat kadang-kadang menjadi jembatan, bapak ini mau ngomong apa, bapak ini mau ngomong apa, nah kita yang menjembatani bapak-bapak ini untuk berkomunikasi lebih baik lagi. Jadi kembali lagi, kami ini untuk melengkapi, sebagai melengkapi yang kekurangannya lelaki, tapi tidak menutup kemungkinan kami sebagai perempuan bisa berkarir di PLN. Tentunya untuk gimana PLN bisa membuktikan tadi ya yang saya bilang, ada posisi-posisi penting yang sekarang ada di PLN sudah diisi oleh perempuan-perempuan yang strong di sana. Kalau di Sulutenggo sendiri memang kita pun ada Ibu Maria sebagai SRM Niaga. Nah, seperti itu. Terima kasih banyak untuk Bu Natal sama Bu Anita yang sudah memberikan sepatah dua kata nih buat kita perempuan-perempuan yang bekerja di PLN maupun PLNers yang sedang menonton acara Showman hari ini. Mungkin dari Mbak Ai ada tambahan nih yang mau disampaikan ke kita semua nih, Mbak. Iya, tentunya tadi saya merangkum aja sih apa yang dijelaskan dari Bu Anita dan Bu Natalia nih untuk elektrizen di rumah. Mungkin juga banyak elektrizen di rumah yang sedang menjalani karirnya bersamaan juga dengan keluarganya atau fokus di keluarganya, tetapi fokus juga di karirnya. Nah, itu mudah-mudahan elektrizen semua tetap bisa menjalankan dan mencapai mimpinya, karena yang paling utama tadi dukungan keluarga, dan jangan lupa di dalam pekerjaan ini kita harus saling support, men support woman, woman support men, atau woman juga support woman. Jadi tentunya PLN di sini sangat mempedulikan karir dan jenjang untuk perempuan dan melengkapi tadi ya, melengkapi posisi laki-laki gitu. Semoga mudah-mudahan nanti ke depan Mbak Triska atau Bu Natalia, Bu Anita juga akan memiliki jenjang yang lebih tinggi lagi sesuai dengan cita-citanya dan tentunya dengan dukungan keluarga. Mbak Ayi, terima kasih banyak. Terima kasih banyak untuk narasumber menantar sama Bu Anita Laluyan beserta dengan Mbak Ayi sebagai teman saya untuk memandu acara kita Showman hari ini. Nah, sebelum kita akhiri, saya sebagai narasumber, sebagai pembawa acara mengucapkan terima kasih banyak pada narasumber dan PLNers dan elektrizen yang menonton Showman pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Sampai bertemu di acara Showman di minggu berikutnya. Terima kasih. Terima kasih para wanita.